Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Siti Sadiah 25. Buat teman-teman online saya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya lancar ya. Semoga sehat selalu di sana biar kita bisa melaksanakan puasa full 1 bulan ya. Saya ingin sedikit bercerita tentang ibu ya. Sedikit saja, mungkin hanya beberapa menit. Mudah-mudahan bisa menghibur atau bisa mengambil hikmahnya dari cerita saya ini ya. Sebentar ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah pagi-pagi saya udah selesai absen nih kawan-kawan. Gimana nih kawan-kawan, lagi apa? Pastinya pada menjalankan ibadah puasa ya. Bagi yang menjalankannya ya, selamat berpuasa, semoga puasanya lancar, diberi kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sambil nunggu teman, atau kalau belum teman saya belum datang, saya akan pulang dulu ya, nanti baru kesini lagi. Soalnya masih sepi nih. Saya mau ngobrol-ngobrol sedikit aja tentang seorang ibu ya. Ini mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, soalnya nih langsung jadi tanpa rencana ya. Saya masih teringat waktu saya masih kecil ya, lagi di kampung, masih duduk di bangku sekolah SD. Saya terlahir di kampung di Bandung ya, tepatnya Bandung Barat, dari keluarga yang alhamdulillah bisa dikatakan kurang mampu. Saya punya seorang ibu yang baik sekali. Selagi saya kecil, beliau selalu membimbing saya. Kemanapun saya pergi, pasti beliau itu mengantar saya. Sekalipun saya pergi ke sungai, dulu kan dekat sungai ya, pasti beliau nungguin saya sambil duduk. Nanti kalau udah selesai baru beliau pulang bareng saya. Saya masih teringat saat itu. Setiap bulan puasa kami suka ke kali. Kalau dulu masih kali ya, jarang sumur atau air di dalam rumah. Setiap kali ke sumur, ibu saya selalu mengantar saya, walaupun saya udah agak besar ya, karena ibu saya tuh sayang banget sama saya. Saya masih masih ingat, dibanding kakak-kakak saya yang lainnya, ibu saya itu kelihatannya lebih dekat, lebih sayang sama saya. Bukan berarti beliau membeda-bedakan, hanya memang waktu itu saya masih agak kecil, entahlah yang ada dalam benaknya apa, saya sendiri kurang paham, karena orang tua saya, ibu saya jarang berbicara orangnya ya, pendiam. Yang jelas sangat nikmat rasa bila kita disayangi orang tua. Betapa besarnya jasa seorang ibu. Beliau tidak mengenal lelah. Saya pun masih ingat saat kecil,
saya sering pergi ke sawah, dan saya ya main-main aja karena waktu itu kan saya masih kecil ya. Namanya kita belum punya pikiran di rumah, ya saya hanya main-main saja ya. Tidak pernah memikirkan itu membantu orang tua, membantu ibu saya. Yang akhirnya apa? Kalau pulang dari sawah ibu saya tuh langsung masak. Harusnya kan kalau kita udah mengerti, udah paham, dan udah bisa, harusnya kita yang masak di rumah biar ibu kita pulang dari sawah dari manapun itu, beliau tinggal makan. Tapi saya enggak dulu, hanya main saja karena kebetulan memang saya juga masih kecil. Tapi no problem, ibu saya tidak pernah berkata apapun terhadap saya. Ya walaupun saya juga ya memang nggak nakal sih, lagi kecil, nggak bandel gitu. Tapi yang saya ingat betapa baiknya seorang ibu. Walaupun capek, dia tetap melaksanakan tugasnya di rumah, walaupun pulangnya sore, langsung masak, langsung mengerjakan yang lain. Mungkin seandainya saya udah dewasa saat itu, pastinya saya berdosa sama orang tua, khususnya sama ibu. Tapi mudah-mudahan saya tidak berdosa, karena saat itu saya memang benar-benar masih kecil dan belum paham. Walaupun kita hanya tahu bahwa itu adalah ibu kita, seorang ibu. Untuk itu mari kita doakan ibu kita ya, baik itu yang masih ada ataupun yang sudah tiada ya. Kebetulan memang ibu saya sudah tiada sejak saya kelas 3 SPG. Saya saat itu mungkin umur kurang lebih berapa tahun ya, 17 tahunan mungkin ya. Saya jarang bersama ibu saya, dan ibu saya pun orangnya tertutup, jarang bicara. Setelah saya SMP, saya jauh dari ibu saya, apalagi selagi saya SPG, saya jarang sekali ketemu ibu saya. Sampai beliau meninggal pun saya tidak tahu. Hanya yang saya ingat itulah, orang tua itulah seorang ibu yang tidak pernah lelah. Untuk itu bagi teman-teman yang orang tuanya masih ada, coba berbaktilah, jangan sampai menyakiti hatinya. Walaupun saya memang tidak merasa bahwa saya pernah menyakiti ibu saya, apalagi ibu saya orangnya pendiam, gak pernah berkata apapun. Walaupun ibu kita, orang tua kita telah tiada, kita harus tetap mendoakannya. Seandainya waktu bisa diputar ke masa lalu, seandainya ibu saya masih ada, saya pun ingin berbakti terhadap beliau sekemampuan kita. Tapi sayang, ibu saya sudah mendahului saya sejak saya kelas 3 SPG. Dan bapak saya sudah tidak ada sejak saya balita. Saya tidak ingat lagi, tidak tahu wajah seorang ayah. Jadi dari kecil saya sudah yatim piatu. Yatim piatu setelah umur kurang lebih 17-an. Untuk itu marilah kita hormati orang tua, sayangi orang tua, berbakti terhadap orang tua. Jangan sampai menyakiti mereka yang masih ada orang tuanya ya. Kalau saya sudah tidak ada, hanya wajib mendoakannya. Dan alhamdulillah saya sendiri memang dulu bukan termasuk orang yang nakal, bukan termasuk anak pembangkang, hanya karena saya masih kecil saja ya. Mungkin juga ibu saya juga punya kebanggaan tersendiri terhadap saya, itu tidak tahu siapa yang ada
dalam benak ibu saya. Yang jelas kerjaan saya dulu hanya ngaji sekolah gitu ya. Sekalipun saya ingin membantu ibu saya ke kebun, kadang-kadang ibu saya mengatakan gak usah, yang penting sekolah gitu mengatakannya. Jadi marilah hargai, mari hormati, mari berbakti terhadap orang tua, terutama yang masih ada ya, walaupun sudah tidak ada, tetapi kita mendoakannya. Banyak sekali jasa seorang ibu yang saya rasakan. Ibu saya, kalau harus saya ceritakan, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Yang kalau ke kali itu, walaupun gelap gimana zaman dulu, selalu saya itu diantarnya sama ibu saya. Beliau tuh baik sekali sama saya. Insya Allah nanti saya lanjutkan lagi. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.